Bagian 7. Rasanya belum lagi lama aku tertidur. Pukulan gugup pada pintu kamarku membuat aku menggergap bangun. "Mingke, bangun!" suara Nyai. Kudapati Mama berdiri di depan pintuku membawa lilin. Rambutnya agak kacau, bunyi ketak-ketik pendul merajai pagi gelap itu. "Jam berapa, Ma?" "4, ada yang mencari kau." Di situ telah duduk seorang dalam kesuraman. Makin dekat lilin padanya makin jelas agen polisi. Ia berdiri menghormat, kemudian langsung bicara dalam Melayu berlidah Jawa. "Tuan Mingke, benar, ada surat perintah untuk membawa Tuan, sekarang juga." Ia ulurkan surat itu, yang dikatakannya benar. Panggilan dari kantor polisi B dibenarkan dan diketahui oleh kantor polisi Surabaya. Namaku jelas tersebut di dalamnya. Mama juga telah membacanya. "Apa yang sudah kau perbuat selama ini, Nyo?" tanyanya. "Tak sesuatu pun," jawabku gugup. Namun aku jadi ragu pada perbuatanku sendiri. Ku ingat, ku bariskan semua dari semua seminggu lewat. Ku ulangi, tak sesuatu pun, Ma. Analis datang. Ia bergaun panjang dari beladu hitam. Rambutnya kacau, matanya masih layu. Mama menghampiri aku. "Agen itu tak pernah menyatakan kesalahanmu. Dalam surat juga tidak tertulis, dan kepada agen polisi itu, dia berhak mengetahui soalnya." "Tak ada perintah untuk itu, Nyai. Kalau dia tersebut di dalamnya, jelas perkaranya memang belum atau tidak boleh diketahui orang, termasuk oleh orang yang bersangkutan." "Tidak bisa begitu," bantahku. "Aku seorang Raden Mas, tak bisa diperlakukan asal saja begini." Dan aku menunggu jawaban. Melihat ia tak tahu bagaimana mesti menjawab, aku teruskan. "Aku punya forum privilegiatum. Tak ada yang bisa menyangkal, Tuan Raden Mas Mingke. Mengapa Anda perlakukan semacam ini? Perintah untukku hanya mengambil Tuan. Pemberi perintah tak akan lebih tahu tentang semua perkara." "Tuan Raden Mas," katanya membela diri. "Silakan Tuan bersiap-siap, kita akan segera berangkat. Jam 5 sudah harus sampai di tujuan." "Mas, mengapa kau hendak dibawa?" tanya analis ketakutan. Aku rasai gigilan dalam suaranya. "Dia tak mau mengatakan," jawabku pendek. "Urus pakaian Mingke dan bawa kemari," perintah Nyai. "Dia akan dibawa entah untuk berapa hari. Kan dia boleh mandi dan sarapan dulu." "Tentu saja, Nyai, masih ada sedikit waktu." Ia memberi waktu setengah jam. Di ruang belakang kudapati Robert sedang menonton kejadian itu dari tempatnya. Ia hanya menguap menyambut aku. Di dalam kamar mandi mulai kutimbang-timbang kemungkinan Robert penyebab gara-gara ini menyampaikan laporan palsu yang bukan-bukan. Semalam dan kemarin malam dia tidak muncul untuk makan. Satu demi satu ancamannya terkenang kembali. "Baik, kalau benar kau yang membuat semua keonaran ini, aku tak akan melupakan kau, Rob." Kembali ke ruang depan, kopi telah tersedia dengan kue. Agen polisi itu sedang menikmati sarapan pagi. Ia kelihatan lebih sopan setelah mendapat hidangan dan nampak tak punya sikap permusuhan pribadi terhadap kami semua. Malah ia bercerita sambil tertawa-tawa. "Tak ada terjadi sesuatu yang buruk, Nyai," katanya akhirnya. "Tuan Raden Mas Mingke paling lama akan kembali dalam 2 minggu ini." "Bukan soal 2 minggu atau sebulan. Dia ditangkap di rumahku. Aku berhak tahu persoalannya," desak Nyai. "Betul-betul aku tak tahu, maafkan. Itu sebabnya pengambilan dilakukan pada begini hari, Nyai, biar tak ada yang tahu." "Tak ada yang tahu? Bagaimana bisa? Kan Tuan telah menemui penjaga rumah sebelum dapat bertemu denganku." "Kalau begitu urus saja penjaga itu biar tidak bicara." "Tak bisa aku dibikin begini," kata Mama. "Penjelasan akan kupinta dari kantor polisi." "Itu lebih baik lagi. Nyai akan segera mendapat penjelasan dan pasti benar." Analis yang masih berdiri menjinjing koper mendekati aku. Tak bisa bicara. Koper dan tas diletakkan di lantai. Tanganku diraih dan dipegangnya. Tangannya agak gemetar. "Sarapan dulu, Tuan Raden Mas," agen itu memperingatkan. "Di kantor polisi barangkali tak ada sarapan sebaik ini." "Tidak. Kalau begitu mari kita berangkat." "Aku akan segera kembali, Mama. Tentu telah terjadi kekeliruan, percayalah." Dan analis tak mau melepaskan tanganku. Agen polisi itu mengangkatkan barang-barangku dan dibawa keluar. Analis tetap mengukui tanganku waktu mengikuti agen keluar rumah. Aku cium pada pipinya dan kulepaskan pegangannya, dan ia masih juga tak bicara. "Semoga selamat-selamat saja, Nyo," Nyai mendoakan. "Sudahan, berdoalah untuk keselamatannya."
Dokar yang menunggu ternyata bukan kereta polisi, dokar preman biasa. Kami naik dan berangkat ke jurusan Surabaya. Agen ini akan bawa aku ke B, dan dalam gelap pagi itu kubayangkan setiap rumah yang pernah kulihat di B, yang mana di antara semua itu menjadi tujuan. Kantor polisi, penjara, losmen, rumah-rumah preman, barang tentu tidak masuk hitungan. Di jalanan hanya dokar kami yang mewakili lalu lintas. Gerobak-gerobak minyak bumi yang biasanya bergerak pada subuh hari dari kilang BBM dalam iringan 20-30 buah sekali jalan sekarang tidak kelihatan. Seorang dua memikul sayuran untuk dijual di Surabaya, dan agen itu menutup mulut seakan tak pernah belajar bicara dalam hidupnya. Boleh jadi Robert memang telah memfitnah aku, tapi mengapa B jadi tujuan? Lampu minyak dokar kami segan menembusi kegelapan subuh berhalimun itu. Seakan hanya kami, agen, aku, kusir, dan kuda yang hidup di atas jalanan ini. Dan aku bayangkan analis sedang menangis tak terhibur, dan Nyai bingung. Kuatir penangkapan atas diriku akan memberi nama buruk pada perusahaan, dan Robert Melema akan mendapat alasan untuk berkaok. Nah, kan benar kata Surhoff. Dokar membawa kami ke kantor polisi Surabaya. Aku dipersilakan duduk menunggu di ruang tamu. Sudah timbul keinginanku untuk menanyakan persoalanku. Nampaknya dalam udara pagi berhalimun orang tak berada dalam suasana memberi keterangan. Aku tak jadi bertanya, dan dokar masih tetap menunggu di depan kantor. Agen itu malah meninggalkan aku seorang diri tanpa berpesan. Betapa lama matahari tak juga terbit, dan waktu terbit tidak mampu mengusir halimun. Butir-butir air yang kelabu itu merajai segalanya, malah juga di pedalaman paru-paruku. Lalu lintas di depan kantor mulai ramai. Dokar, andong, pejalan kaki, penjajah, pekerja, dan aku masih juga duduk seorang diri di ruang tamu. Jam 9 pagi kurang seperempat agen itu baru muncul. Nampaknya telah tidur barang sejam dan mandi air hangat. Ia kelihatan segar. Sebaliknya aku merasa lesu, lelah menunggu, dan masih tetap tak sempat bertanya. Mari Tuan Raden Mas, ajaknya Rama. Kembali kami naik dokar. Ke stasiun juga dia lagi yang mengangkatkan barang-barangku, juga menurunkan dan mengiringkan ke loket. Ke dalamnya ia menyorongkan surat dan mendapat 2 karcis putih kelas 1. Jam ini bukan masa keberangkatan kereta ekspres. Naik kereta lambat pula. Benar saja, kami naik gerbong kereta yang membosankan itu, jurusan barat. Aku sendiri tak pernah naik kereta semacam ini, selalu ekspres kalau ada. Kecuali dari B ke kotaku sendiri, T. Agen itu kembali tidak bicara. Aku duduk pada jendela, ia di hadapanku. Gerbong itu sedikit saja penumpangnya. Selain kami berdua, hanya 3 orang lelaki Eropa dan seorang Tionghoa. Nampaknya semua dalam suasana kebosanan. Pada perhatian pertama, penumpang sudah berkurang dengan 2, termasuk orang Tionghoa itu. Penumpang baru tak ada. Sudah berpuluh kali aku menempuh jarak ini, maka pemandangan sepanjang perjalanan tak ada yang menarik. Di B biasanya aku menginap di losmen untuk keesokan harinya meneruskan perjalanan ke T. Sekarang bukan menuju ke losmen langganan, paling tidak di kantor polisi. Pemandangan tampak lama tambah membosankan. Tanah kersang, kadang kelabu, kadang kuning keputihan. Aku tertidur dengan perut lapar. Apapun bakal terjadi, terjadilah. Bumi manusia. Kadang muncul kebun tembakau kecil dan hilang tersapu kelajuan. Muncul lagi, kecil lagi, hilang lagi. Dan sawah tanpa air ditanami palawija menjelang panen. Dan kereta merangkak lambat menyemburkan asap tebal hitam dan lebu dan lelatu. Mengapa bukan Inggris yang menguasai semua ini? Mengapa Belanda dan Jepang? Bagaimana Jepang? Sentuhan tangan agen itu menyebabkan aku terbangun. Di sampingku telah tergelar bawaannya. Kain pembungkus terbuka jadi landasan. Di atasnya nasi goreng berminyak mengkilat dengan sendok dan garpu, dihias telur mata sapi dan sempalan goreng ayam di dalam wadah takir daun pisang. Mungkin sengaja disediakan untukku. Seorang agen berpikir 2 kali untuk menjamu makan demikian terlalu mewah. Botol putih berisi susu coklat berdiri langsing di samping takir, minuman yang belum banyak dikenal pribumi. Dan kota B yang suram itu akhirnya muncul juga di depan mata menjelang jam 5 sore. Ia tetap tak bicara, tapi tetap membawa barang-barangku, dan aku tak mencegahnya. Apa arti seorang agen polisi kelas 1 dibanding dengan siswa HBS? Paling-paling dia hanya bisa sedikit baca dan tulis Jawa dan Melayu. Dokar membawa kami meninggalkan stasiun. Kemana? Aku kenal jalan-jalan putih batu cadas yang menyakitkan mata itu. Tidak ke hotel, tidak ke losmen langganan, juga tidak ke kantor polisi B. Alun-alun itu nampak lengang dengan permadani rumput yang kecoklatan dan botak dan bocel di sana sini. Kemana hendak dibawa? Dokar sewaan menuju ke gedung bupati dan berhenti agak jauh di tentang pintu gerbang batu. Apa hubungan perkara ini dengan Bupati B? Pikiranku mulai gila bergerayangan.
dan agen itu turun dahulu mengurus barang-barangku seperti sebelumnya. Silakan, katanya tiba-tiba dalam Jawa Kromo. Kuiringkan dia memasuki kantor kabupaten, terletak di depan sebelah samping gedung bupati. Kantor yang lengang dari hiasan dinding, sunyi dari perabot yang patut tanpa seorang pun di dalam. Semua perabot kasar, terbuat dari jati dan tidak dipolitur, nampak tanpa ukuran kebutuhan dan tanpa perencanaan guna, asal jadi. Dari rumah mewah Wonokromo memasuki ruangan ini seperti sedang meninjau gudang palawija. Boleh jadi lebih mewah sedikit saja dari kandang ayam analis. Ini agaknya ruang pemeriksaan, hanya ada beberapa meja, sedikit kursi, dan beberapa bangku panjang. Di sana ada rak-rak dengan beberapa tumpuk kertas dan beberapa buah buku. Tak ada alat penyiksaan, hanya botol-botol tinta di atas semua meja. Agen itu meninggalkan aku seorang diri lagi, dan untuk kedua kalinya aku menunggu dan menunggu. Matahari telah tenggelam, dia belum juga muncul. Beduk Masjid Agung telah bertalu, menyusul suara azan yang murung. Lentera jalanan sudah dijalankan oleh tukang lampu. Kantor ini semakin gelap juga, dan nyamuk yang keranjingan ini mereka mengerubut, menyerang satu-satunya orang di dalamnya. Kurang ajar, sumpahku. Begini orang mengurus seorang Raden Mas dan siswa HPS pula, seorang terpelajar dan darah raja-raja Jawa. Dan pakaian ini sudah terasa lengket pada tubuh, badan sudah mulai diganggu bau keringat. Tak pernah aku mengalami aniaya semacam ini. Beribu ampun, Doro Raden Mas, agen itu menyilakan aku keluar dari kantor gelap penuh nyamuk itu. Mari saya antarkan ke pendopo. Sekali lagi ia angkati barang-barangku, jadi aku akan dihadapkan kepada Bupati B. God, urusan apa pula, dan aku ini siswa HPS. Haruskah merangkak di hadapannya dan mengangkat sembah pada setiap titik kalimatku sendiri untuk orang yang sama sekali tidak kukenal? Dalam perjalanan ke pendopo yang sudah diterangi dengan 4 buah lampu itu, aku merasa seperti hendak menangis. Apa guna belajar ilmu dan pengetahuan Eropa, bergaul dengan orang-orang Eropa, kalau akhirnya toh harus merangkak, beringsut seperti keong dan menyembah seorang raja kecil yang barangkali buta huruf pula, menghadap seorang bupati sama dengan bersiap menampung penghinaan tanpa boleh membela diri. Tak pernah aku memaksa orang lain berbuat semacam itu terhadapku. Mengapa harus aku lakukan untuk orang lain? Nah, kan benar, agen itu sudah mulai kurang ajar, menyilahkan aku mencopot sepatu, melepas kaos kaki. Permulaan aniaya yang lebih hebat. Suatu kekuatan gaib telah memaksa aku mengikuti perintahnya. Lantai itu terasa dingin pada telapak kaki. Ia memberi isyarat dan aku menaiki jenjang demi jenjang melangkah ke atas. Ia tunjukkan padaku tempat aku harus duduk menekur di depan sebuah kursi goyang. Kata salah seorang guruku, kursi goyang adalah peninggalan terindah dari kompeni sebelum mengalami kebangkrutannya. Aduhai kursi goyang, kau akan jadi saksi bagaimana aku harus menghinakan diri sendiri untuk memuliakan seorang bupati yang tak ku kenal. Terkutuk. Apa teman-teman akan bilang bila melihat aku jalan berlutut begini sekarang ini? Seperti orang tak punya paha, merangkak mendekati peninggalan VOC menjelang bangkrutnya. Kursi yang tak bergerak dekat pada dinding dalam pendopo itu. Ya, jalan berlutut, Doro Raden Mas, agen itu seperti mengusir kerbau ke kubangan. Dan jarak yang hampir 10 meter itu aku tempuh dengan menyumpah dalam lebih 3 bahasa. Dan di kiri kananku bersebaran hiasan lantai berupa kerang-kerangan. Dan lantai itu mengkilat terkena sinar 4 lampu minyak. Sungguh teman-teman sekolah akan menertawakan aku sekenyangnya melihat sandiwara bagaimana manusia biasa berjalan sepenuh kaki di atas telapak kaki sendiri sekarang harus berjalan setengah kaki dengan bantuan 2 belah tangan. Ya Allah, kau nenek moyang, kau, apa sebab kau ciptakan adat yang menghina martabat turunanmu sendiri begini macam? Tak pernah terpikir olehmu nenek moyang yang keterlaluan. Keturunanmu bisa lebih mulia tanpa menghinakan kau, sial dangkal. Mengapa kau sampai hati mewariskan adat semacam ini? Di depan kursi goyang aku berhenti duduk, bersimpuh dan menekuri lantai sebagaimana diadatkan. Terus juga menyumpah dalam lebih 3 bahasa. Yang dapat kulihat di depanku adalah bangku rendah berukir dan di atasnya bantal alas kaki daripada beledu hitam, sama dengan gaun analis sepagi tadi. Baik, sekarang aku sudah menekuri lantai di hadapan kursi goyang keparat ini. Apa urusanku dengan Bupati B? Tak ada, sanak tidak, keluarga tidak, kenalan bukan, apalagi sahabat. Dan sampai berapa lama lagi aniaya dan hianaan ini masih harus berlangsung, menunggu dan menunggu sampai dianiaya dan dihina begini. Terdengar pintu angin mengerai terbuka, langkah selop kulit terdengar semakin lama semakin jelas dan teringat aku pada langkah sepatu menyeret Tuan Melema pada malam menyeramkan dulu. Dari tempatku, selop yang melangkah-langkah itu mulai kelihatan.
lambat-lambat. Di atasnya sepasang kaki bersih, kaki laki-laki. Di atasnya lagi kain batik berbiru lebar. Aku mengangkat sembah sebagaimana biasa aku lihat dilakukan punggawa terhadap kakekku dan nenekku dan orang tuaku waktu lebaran. Dan yang sekarang tak juga kuturunkan sebelum bupati itu duduk enak di tempatnya. Dalam mengangkat sembah serasa hilang seluruh ilmu dan pengetahuan yang kupelajari tahun demi tahun belakangan ini. Hilang indahnya dunia sebagaimana dijanjikan oleh kemajuan ilmu. Hilang antusiasme para guruku dalam menyambut hari esok yang cerah bagi umat manusia. Dan entah berapa kali lagi aku harus mengangkat sembah nanti. Sembah pengagungan pada leluhur dan pembesar melalui perendahan dan penghinaan diri sampai sedatar tanah kalau mungkin. Anak cucuku tak kurelakan menjalani kehinaan ini. Orang itu Bupati B mendehem, kemudian lambat-lambat duduk di kursi goyang melepas selop di belakang bangku kaki dan meletakkan kakinya yang mulia di atas bantal beledu. Kursi mulai bergoyang-goyang sedikit keparat. Betapa lambat waktu berjalan. Sebuah benda yang kuperkirakan agak panjang telah dipukul-pukulkan lembut pada kepalaku yang tak bertopi. Betapa kurang ajarnya makhluk yang harus kumuliakan ini. Setiap pukulan lembut harus kusambut dengan sembah terima kasih pula keparat. Setelah 5 kali memukul, benda itu ditariknya, kini tergantung di samping kursi. Cambuk kuda tunggangan dari kemaluan sapi jantan dengan tangkai tertutup kulit pilihan tipis. Kau, tegurnya lemah parau. Saya tuanku, Gusti Kanjeng Bupati, kata mulutku, dan seperti mesin tanganku mengangkat sembahyang kesekian kali dan hatiku menyumpah entah untuk keberapa kali. Kau, mengapa baru datang? Suaranya makin jelas keluar dari tenggorokan yang sedang pada akhir selesma. Rasanya aku pernah dengar suara itu. Pileknya juga yang menghalangi untuk dapat mengingat dengan baik. Tidak mungkin dia, tak mungkin. Tidak, dan aku tetap masih tidak mengerti duduk perkara. Maka aku diam saja. Kanjeng Gubermen tak percuma punya dinas pos mampu menyampaikan suratku dengan tepat pada alamat yang tepat dan selamat padamu. Benar suara dia, tidak mungkin. Tak ada syarat untuk itu, tidak mungkin, aku hanya mengandai. Mengapa diam saja? Karena sudah tinggi sekolahmu, sekarang merasa hina membaca suratku. Benar suara dia, aku angkat sembah sekali lagi, sengaja sedikit mendongak dan melepas mata. Ya Allah, memang dia, ayahanda begiku. Ampuni saya. Jawab, kau merasa hina membalas suratku? Beribu ampun ayahanda, tidak. Surat bundamu mengapa tak juga kau balas? Ayahanda, beribu ampun. Dan surat abangmu, ampun ayahanda, beribu ampun. Saya kebetulan tidak di tempat, tidak di alamat. Ampun, beribu ampun. Jadi, untuk dapat menipu kau disekolahkan sampai setinggi pohon kelapa itu. Beribu ampun ayahanda, kau kira semua orang ini buta, tak tahu sesuatu pada tanggal berapa kau pindah ke Wonokromo dan kau bawa serta surat-surat itu tanpa kau baca. Cambuk kuda tunggangan dari kemaluan sapi itu berayun-ayun. Bulu ronaku mulai merinding menunggu jatuhnya pada tubuhku sebagai kuda pinal. Apa masih perlu dihinakan kau di depan umum dengan cambuk ini? Hinalah saya ini terkena cambuk kuda di depan umum, jawabku nekat, tak tahan pada aneh semacam ini. Tapi kehormatan juga bila perintah itu datang dari seorang ayah, terusku lebih nekat lagi. Dan aku akan bersikap seperti mama terhadap Robert, Irma Melema, Sastrotomo dan istrinya. Buaya, desisnya geram. Ku keluarkan kau dari LSDT. Dulu juga karena perkara yang sama. Semudah itu. Makin tinggi sekolah, makin jadi buaya bangkong. Bosan main-main dengan gadis-gadis sebaya sekarang mengeram diserang nyai. Mau jadi apa kau ini? Aku terdiam. Hanya hati meraung. Jadi kau sudah menghina aku, Dara Raja, suami ibuku. Baik, aku tak akan menjawab. Teruskan, ayo teruskan, Dara Raja Jawa. Kemarin kau masih mantri pengairan, sekarang mendadak jadi bupati raja kecil. Lecutkan cambukmu, raja. Kau yang tak tahu bagaimana ilmu dan pengetahuan telah membuka babak baru di bumi manusia ini. Ditimang nenendamu jadi bupati, ditimang dihormati semua orang. Anak terpandai dalam keluarga, terpandai di seluruh kota. Ya Tuhan, bakal apa jadinya anak ini? Baik, ayo teruskan raja kecil. Satu-satunya pengampunan hanya karena kau naik kelas. Sampai ke kelas 11 pun aku bisa naik, raungku kesakitan. Ayo lepaskan semua kebodohanmu raja kecil. Apa tidak kau pikirkan bahaya mengerami? Kalau tuannya jadi mata klub dan kau ditembak mati, mungkin dihajar dengan parang atau pedang atau pisau dapur atau dicekik. Bagaimana akan jadinya? Koran-koran itu akan mengumumkan siapa kau, siapa orang tuamu. Malu apa bakal kau timpakan pada orang tuamu? Kalau kau tak pernah berpikir sampai ke situ, seperti mama aku siap meninggalkan semua keluarga ini. Raungku lebih keras. Keluarga yang hanya membebani dengan tali pengikat yang memperbudak. Ayo teruskan, Dara Raja Jawa, teruskan, aku pun bisa meledak.
Apa tidak kau baca di koran-koran, besok malam ini ayahmu akan mengadakan pesta pengangkatan jadi bupati. Bupati B, Tuan Asisten Residen B, Tuan Residen Surabaya, Tuan Kontrolir, dan semua bupati tetangga akan hadir. Apa mungkin seorang siswa HPS tidak membaca koran? Kalau tidak, apa mungkin tak ada orang lain memberitakan? Nyaimu itu, apa dia tidak bisa membacakan untukmu? Memang berita mutasi tidak pernah menarik perhatianku. Pengangkatan, pemecatan, perpindahan, pensiun tak ada urusan. Kepriayian bukan duniaku. Peduli apa iblis diangkat jadi mantri cacar atau diberhentikan tanpa hormat karena kecurangan. Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya. Dengar kau anak mursal, perintahnya sebagai pembesar baru yang lagi naik semangat. Kau sudah jadi linglung mengurus nyai orang lain, lupa pada orang tua, lupa pada kewajiban sebagai anak. Barangkali kau memang sudah ingin beristri, baik, lain kali dibicarakan. Sekarang ada soal lain, perhatikan. Besok malam kau bertindak sebagai penterjemah. Jangan bikin malu aku dan keluarga di depan umum, di depan residen, asisten residen, kontrolir, dan para bupati tetangga. Saya ayahanda, kau sanggup jadi penterjemah? Sanggup ayahanda. Nah begitu, sekali-sekali melegakan hati orang tua. Aku sudah khawatir Tuan Kontrol yang akan melakukan tugas ini. Coba, bagaimana kalau dalam resepsi pengangkatan ada anak lelaki tidak hadir dalam kesaksian para pembesar? Kapan kau harus mulai dikenal oleh para beliau? Ini kesempatan terbaik bagimu. Sayang, kau begitu mursal, barangkali tidak mengerti bagaimana orang tua merintis jalan pangkat untukmu. Kau anak lelaki dimasyhurkan terpandai dalam keluarga, atau barangkali kau sudah lebih berat padanya daripada pangkat. Saya ayahanda, biar terang jalanmu ke arah jabatan tinggi. Saya ayahanda, sana pergi menghadap bundamu. Kau memang sudah tidak bermaksud pulang. Memalukan, sampai-sampai harus minta tolong Tuan Asisten Residen. Senang kan ditangkap seperti maling kesiangan? Tak ada perasaan malu barang sedikit. Bersujud pada bundamu sendiri pun sudah bertekad melupakan. Putuskan hubungan dengan nyai, tak tahu diuntung itu. Tentu aku tak menjawab, hanya menyembah. Selanjutnya, jalan setengah kaki dengan bantuan tangan merangkak membawa beban kedongkolan di punggung seperti kerang. Tujuan, tempat di mana sepatu dan kaos kakiku lepas, tempat di mana pengalaman terkutuk ini kumulai. Tak ada pribumi bersepatu di lingkungan gedung bupati. Dengan sepatu di tangan, aku berjalan di samping pendopo masuk ke pelataran dalam. Lentera-lentera suram menunjukkan jalan ke arah dapur. Ku rebahkan badan di kursi, malas bobrok, tak mengindahkan barang bawaan. Seseorang datang menjenguk, aku pura-pura tak tahu. Secangkir kopi hitam disuguhkan, ku teguk habis. Kalau bukan karena kedatangan abang, mungkin aku sudah tertidur di tempat. Dengan menarik air muka sengit, ia bicara Belanda padaku. Rupanya kesopanan pun sudah kau lupakan, maka tak segera sujud pada bunda. Aku bangun dan mengiringkannya. Seorang siswa SIBA, seorang calon amtenar Hindia Belanda. Ia terus juga menggerutu seakan sedang jadi pengawal langit, jangan sampai merobohi bumi. Karena Belandanya terbatas, ia lanjutkan mengatai aku dalam jauh sebagai anak tak tahu adat. Tentu aku tak menanggapi. Kami memasuki gedung bupati, melewati beberapa pintu kamar. Akhirnya di depan sebuah pintu ia berkata, "Masuk situ kau." Pintuku ketuk pelan, aku tak tahu kamar siapa. Membukanya dan masuk. Bunda sedang duduk bersisir di depan cermin. Sebuah lampu minyak berkaki tinggi berdiri di atas sebuah kenap di sampingnya. "Bunda, ampuni saya," kataku mengembik, bersujud di hadapannya dan mencium lututnya. Tak tahulah aku mengapa tiba-tiba hati diserang rindu begini pada Bunda. "Jadi kau pulang juga akhirnya, Gus? Syukur kau selamat begini." Diangkatnya daguku, dipandanginya wajahku seperti aku seorang bocah 4 tahun. Dan suaranya yang lunak menyayang membuat aku jadi terharu. Mataku sebab berkaca-kaca. Inilah bundaku yang dulu juga, bundaku sendiri. Inilah putra bunda yang nakal, sembahku Parau. "Kau sudah jantan, kumismu sudah mulai melembayang." Kata orang kau sedang menyenangi seorang nyai kaya dan cantik. Dan sebelum sempat membantah, ia telah meneruskan, "Terserah padamu, kalau memang kau suka dan dia suka. Kau sudah besar, tentu kau berani memikul akibat dan tanggung jawabnya. Tidak lari seperti kriminal." Ia menghela nafas dan membelai pipiku seperti bayi. "Gus, kabarnya sekolahmu maju." "Syukur." Kadang heran juga aku, bagaimana mungkin sekolahmu maju kalau kau sedang kalah dengan nyai itu. Atau mungkin kau ini memang sangat pandai. Ya, begitulah lelaki, suaranya terdengar murung. Semua lelaki memang kucing berlagak kelinci. Sebagai kelinci dimakannya semua daun, sebagai kucing dimakannya semua daging. Baiklah Gus, sekolahmu maju, tetaplah maju. Lihat, Bunda tak menyalahkan aku, tak ada yang perlu kubantah memang.
lelaki Gus, soalnya makan entah daun entah daging. Asal kau mengerti Gus, semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain, harus semakin mengenal batas. Kan itu tidak terlalu sulit dipahami. Kalau orang tak tahu batas, Tuhan akan memaksanya tahu dengan caranya sendiri. Ah Bunda, betapa banyak kata-kata mutiara telah dibaterikan dalam diriku. Kau masih diam saja Gus? Apa akan kau beritakan pada Bunda? Kan tidak sia-sia penungguanku. Tahun depan saya akan tamat Bunda. Syukur Gus, orang tuanya bisa mendoakan. Mengapa kau baru datang? Ayahandamu sudah begitu khawatir Gus, marah-marah setiap hari karena kau. Mendadak saja ayahandamu diangkat jadi bupati. Tak ada yang menduga secepat itu. Kau pun kelak akan sampai setinggi itu. Kau pasti dapat. Ayahanda hanya tahu Jawa, kau tahu Belanda. Kau siswa HBS, ayahandamu hanya dari sekolah rakyat. Kau punya pergaulan luas dengan Belanda, ayahandamu tidak. Kau pasti jadi bupati kelak. Tidak Bunda, saya tidak ingin. Tidak, aneh. Ya sesuka hatimu lah. Jadi kau mau jadi apa? Kalau tamat kau bisa jadi apa saja tentu. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, tidak diperintah, tidak memerintah Bunda. Hah? Ada zaman seperti itu Gus? Aku baru dengar. Seperti semasa bocah dulu dengan semangat kuceritakan padanya keterangan para guru dari sekolah, juga sekarang tentang Jufroh Magda Peters yang bisa begitu menarik ceritanya. Revolusi Prancis, maknanya, asasnya. Bunda hanya tertawa tak membantah, juga seperti semasa aku bocah dulu. Kau begini kotor, bau keringat. Mandi, jangan lupa dengan air hangat. Hari sudah begini malam, mengasuh, besok kau bekerja berat. Sudah tahu kewajibanmu besok. Gedung itu belum kukenal. Ku masuki kamar yang disediakan untukku. Lampu minyak telah menyala di dalam. Nampaknya abang juga di kamar itu. Ia sedang duduk membaca di bawah lampu duduk. Aku melintas untuk membenarkan barang-barangku, dan abang yang selalu menggunakan haknya sebagai anak yang lahir terdahulu sama sekali tak mengangkat kepala, seakan aku tak ada di atas dunia ini. Apa dia hendak mengesani sebagai siswa yang rajin? Aku mendehem. Ia tetap tak memberikan sesuatu reaksi. Aku lirik bacaannya, bukan huruf cetak, tulisan tangan, dan aku curiga melihat sampul buku itu. Hanya aku punya buku bersampul indah buatan tangan Jean Marie. Pelan aku berdiri di belakangnya. Tidak salah, buku catatan harianku. Kurebut dia dan meradang. Jangan sentuh ini, siapa kasih kau hak membukanya? Kau, begini sekolahmu mengajar kau. Ia berdiri mendelik padaku. Memang sudah bukan Jawa lagi. Apa guna jadi Jawa kalau hanya untuk dilanggar hak-haknya? Tak mengerti kau kiranya. Catatan begini sangat pribadi sifatnya. Tak pernah gurumu mengajarkan etika dan hak-hak perseorangan. Abang terdiam mengawasi aku dengan amarah tanpa daya. Atau memang begitu macam latihan bagi calon amtenar, menggerayangi urusan orang lain dan melanggar hak siapa saja? Apa kau tidak diajar peradaban baru, peradaban modern? Mau jadi raja yang bisa bikin semau sendiri? Raja-raja nenek moyangmu? Kesebalan dan kemarahanku tertumpah-tumpah sudah. Dan begitu itu peradaban baru. Menghina amtenar. Kau sendiri bakal jadi amtenar. Ia membela diri. Amtenar, orang yang kau hadapi ini tak perlu jadi. Mari aku antarkan pada ayahanda dan bilang kau sendiri padanya. Jangankan hanya bilang, dengan atau tanpa kau ku tinggalkan semua keluarga ini pun aku bisa, dan kau menjamin jadi hakku. Minta maaf pun tidak mengerti. Apa kau tak pernah bersekolah atau memang tak pernah diajar adab? Tutup mulut. Kalau aku tak pernah bersekolah, kau sudah kusuruh merangkak dan menyembah aku. Hanya kepala kerbau bisa berpikir begitu tentang aku, buta huruf. Dan Bunda masuk menengahi. Baru bertemu sekali dalam 2 tahun, mengapa mesti ribut seperti anak desa? Siapapun melanggar hak pribadi akan saya tentang Bunda, jangankan hanya seorang abang. Bunda, dia sudah mengakui segala kejahatannya dalam buku catatannya. Akan saya persembahkan tulisannya pada ayahanda. Dia ketakutan lantas mengamuk pada saya. Kau belum lagi amtenar yang berhak menjual adikmu untuk sekedar dapat pujian, kata Bunda. Kau sendiri belum tentu lebih baik dari adikmu. Aku angkuti barang-barangku, lebih baik saya kembali ke Surabaya, Bunda. Tidak, kau besok mendapat pekerjaan dari ayahandamu. Dia bisa lakukan itu, kataku dengan pandang terarah pada abangku. Abangmu bukan dari HBS. Kalau saya diperlukan, mengapa diperlakukan begini? Bunda memerintahkan abang pindah ke kamar lain. Setelah ia pergi, Bunda meneruskan, kau memang sudah bukan Jawa lagi. Dididik Belanda jadi Belanda coklat semacam ini. Barangkali kau pun sudah masuk Kristen. Bunda, ini ada-ada saja. Saya tetap putra Bunda yang dulu. Putraku yang dulu bukan pembantah begini.
Dulu putra bunda belum lagi tahu buruk baik, yang dibantainya sekarang hanya yang tidak benar bunda. Itu tanda kau bukan Jawa lagi, tak mengindahkan siapa lebih tua, lebih berhak akan kehormatan, siapa yang lebih berkuasa. Bunda jangan hukum saya hormati yang lebih benar. Orang Jawa sujud berbakti pada yang lebih tua, lebih berkuasa, satu jalan pada penghujung keluhuran. Orang harus berani mengalah Gus. Nyanyian itu pun mungkin kau sudah tak tahu lagi barangkali. Saya masih ingat bunda, kitab-kitab Jawa masih saya bacai, tapi itulah nyanyian keliru dari orang Jawa yang keliru, yang berani mengalah rinjak-injak bunda. Gus, bunda, berbelas tahun sudah saya bersekolah Belanda untuk dapat mengetahui semua itu. Patutkah saya bunda hukum setelah tahu kau terlalu banyak bergaul dengan Belanda? Maka kau sekarang tak suka bergaul dengan sebangsamu, bahkan dengan saudara-saudaramu, dengan ayahandamu pun. Surat-surat tak kau balas, mungkin kau pun sudah tak suka padaku. Ampun bunda, kata-kata itu tajam menyambar. Kujatuhkan diri berlutut di hadapannya dan memeluk kakinya. Jangan katakan seperti itu bunda, jangan hukum saya lebih berat dari kesalahan saya. Saya hanya mengetahui yang orang Jawa tidak mengetahui, karena pengetahuan itu milik bangsa Eropa, dan karena memang saya belajar dari mereka. Ia jewer kupingku kemudian berlutut berbisik, bunda tak hukum kau sudah temukan jalanmu sendiri, bunda tak akan halangi, juga tak akan panggil kembali. Tempuhlah jalan yang kau anggap terbaik, hanya jangan sakiti orang tuamu dan orang yang kau anggap tak tahu segala sesuatu yang kau tahu. Saya tidak pernah berniat menyakiti siapapun bunda. Agus, begini mungkin kodrat perempuan, dia menderitakan sakit waktu melahirkan, menderita sakit lagi karena tingkahnya. Bunda ampun, kesakitan karena tingkah saya hanya kemewahan berlebihan. Kan bunda selalu berpesan agar saya belajar baik-baik. Telah saya lakukan sepenuh bisa, sekarang bunda menyesali saya. Dan seakan aku masih bocah kecil dulu, bunda membelai-belai rambut dan pipiku. Pada waktu aku hamilkan kau, aku bermimpi seorang tak ku kenal telah datang memberikan sebilah belati. Sejak itu aku tahu Gus, anak dalam kandungan itu bersenjata tajam. Berhati-hati menggunakannya, jangan sampai terkena dirimu sendiri. Sejak pagi hari orang telah sibuk menyiapkan tempat untuk resepsi pengangkatan ayahanda. Penari-penari tercantik dan terbaik seluruh kabupaten kabarnya telah disewa untuk keperluan itu. Ayahanda telah mendatangkan gamelan terbaik dari perunggu tulen dari kota T, gamelan Nenenda, yang selalu terbungkus berdu merah bila tak ditabuh. Setiap tahun bukan hanya dilaras, kembali juga dimandikan dengan air bunga. Bersamaan dengan gamelan datang juga juru laras. Ayahanda mengendaki bukan saja gamelannya, juga larasnya harus murni Jawa Timur. Maka sejak pagi pendopo telah bising dengan bunyi orang mengikir dalam melaras. Pekerjaan administrasi kantor Kabupaten B berhenti seluruhnya. Semua membantu Tuan Nicolo Moreno, seorang dekorator kenamaan yang didatangkan dari Surabaya. Ia membawa serta kotak besar alat-alat hias yang selama itu tak pernah aku kenal. Dan pada waktu itu juga baru aku tahu memajang adalah suatu keahlian. Tuan Nicolo Moreno datang atas saran Tuan Asisten Residen B, dibenarkan dan ditanggung oleh Tuan Residen Surabaya. Pagi itu juga aku harus menemuinya. Dengan tangannya sendiri ia ukur tubuhku seperti hendak membikinkan pakaian untukku. Setelah itu dibiarkannya aku pergi. Pendopo itu telah diubahnya menjadi arena dengan titik berat pada potret besar Sri Ratu Wilhelmina, darah cantik yang pernah aku impikan dibawa dari Surabaya, dilukis oleh seorang dengan nama Jerman Hasenfeld. Aku masih tetap mengagumi kecantikannya. Bendera triwarna dipasang di mana-mana, tunggal atau dua bersilang, juga triwarna pita panjang berjuluran dari potret Sri Ratu ke seluruh pendopo, dan bakalnya meraih para hadirin dengan kewibawaannya. Tiang-tiang pendopo dicat dengan cat tepung yang baru kuperhatikan waktu itu pula, dan dapat kering dalam hanya 2 jam. Daun beringin dan janur kuning dalam keserasian warna tradisi mengubah dinding dan tiang-tiang yang kering kerontang menjadi sejuk dan memaksa orang untuk menikmati dengan penglihatannya. Maka mata pun diayunkan oleh permainan warna bunga-bungaan kuning, biru, merah, putih, dan ungu. Indah meresap bunga-bungaan yang dalam kehidupan sehari-hari berpisahan dan dengan diam-diam berjengukkan pada pagar-pagar. Malam kebesaran dalam hidup ayahanda tiba juga. Gamelan sudah lama merayu-dayu perlahan. Tuan Nicolo Moreno sibuk dalam kamarku merias aku. Siapa pernah sangka aku yang sudah dewasa ini dirias oleh orang lain, orang kulit pulih, orang kulit putih pula. Seakan aku darah akan naik ke pungadai pengantin. Selama merias, tak hentinya ia bicara dalam Belanda yang kedengaran aneh, datar seperti keluar dari rongga mulut pribumi. Jelas ia bukan Belanda. Menurut ceritanya ia sering merias para bupati
termasuk ayahku sekarang ini, para raja Jawa dan sultan di Sumatera dan Borneo. Ia telah banyak membuat rencana pakaian mereka dan masih tetap dipergunakan sampai sekarang. Katanya pula pakaian pasukan pengawal para raja di Jawa itu ia juga yang merencanakan. Diam-diam aku mendengarkan, tidak mengiyakan juga tidak membantah, sekalipun tak pernah sepenuhnya. Ia telah kenakan padaku kemeja dada berendah kaku seperti terbuat dari selembar kulit penyu. Tak mungkin rasanya membongkok dengan kemeja dada ini. Gombaknya yang kaku seperti kulit sapi juga membuat leher segan untuk menengok. Memang maksudnya supaya badan tetap tegap, tidak sering menoleh, pandang lurus seperti gentleman sejati. Kemudian ia kenakan padaku kain batik dengan ikat pinggang perak. Gaya pengenaan kain itu diatur sedemikian rupa sehingga muncul watak kejawa timurannya yang gagah. Itu yang kiranya kehendaki ayah. Aku tetap manda seperti anak dara, sebuah belangkon dengan gaya perpaduan antara Jawa Timur dan Madura sama sekali baru. Kreasi Nicolo Moreno sendiri terpasang pada kepalaku, menyusul sebilah keris bertatakan permata. Kemudian baju lasting hitam berbentuk jas pendek dengan cowok pada bagian punggung, sehingga keindahan keris bisa dikagumi semua orang. Dasi kupu-kupu hitam membuat leherku yang biasa giat mengantarkan mataku mencari sasaran serasa hendak dijerat hidup-hidup. Keringat panas mulai membasahi punggung dan dada. Pada cermin kutemui diriku seperti satria pemenang dalam cerita Panji. Di bawah bajuku menjulur seluruh gambar kain beledu tersuram benang emas. Jelas aku keturunan satria Jawa, maka sendiri seorang satria Jawa pula. Hanya mengapa justru bukan orang Jawa yang membuat aku jadi begini gagah dan ganteng? Mengapa orang Eropa? Mungkin tak pernah mengenakannya sendiri. Sudah sejak Amangkurat I, pakaian raja-raja Jawa dibikin dan direncanakan oleh orang Eropa. Kata Tuan Mirano, maaf, Tuan hanya punya selimut sebelum kami datang. Pada bagian bawah, bagian atas kepalanya selimut sungguh menyakitkan. Apapun ceritanya, benar atau tidak, pada cermin itu muncul kegagahan dan kegantenganku. Mungkin nanti orang akan mengatakan dandananku Jawa tulen, melupakan semua urus Eropa pada kemeja dada, gombak, dasi, malah lupa pada lasting dan beldu yang semua bikin kayak Inggris. Pakaian dan permunculanku sekarang ini aku anggap produk bumi manusia akhir abad 19, kelahiran zaman modern, dan terasa benar olehku. Jawa dan manusianya hanya sebuah pojokan, tidak terlempar apapun. Jawa dan manusianya hanya sebuah pojokan, tidak terlalu penting dalam keseluruhan bumi manusia. Twente telah menenunkan untuk orang Jawa juga memilihkan bahannya. Tenunan desa tinggal dipakai orang desanya, yang membatik tinggal orang Jawa, dan tubuhku yang sebatang ini tetap asli. Tuan Moreno pergi dan aku duduk. Waktu aku sadari bunyi gamelan Jawa Timur yang mengayunkan suasana malam itu, aku terbangun dari renungan, berkaca lagi dan tersenyum puas, sangat puas. Menurut aturan, aku jadi pengiring ayahanda dan bunda waktu memasuki sidang resepsi. Abang akan jadi pembuka jalan, sedang saudari-saudariku tak mendapatkan sesuatu tugas di depan umum. Mereka sibuk di belakang. Tamu telah pada berdatangan, ayahanda dan ibunda keluar. Abang di depan, aku di belakang mereka. Begitu memasuki ruang resepsi di pendopo, datang tuan asisten residen B, karena begitu menurut acara. Semua berdiri menghormat. Tuan asisten residen berjalan langsung mendapatkan ayahanda, memberi tabik, kemudian membungkuk pada bunda, menyalami abang dan aku. Baru setelah itu duduk di samping ayahanda. Gamelan memainkan Kebukiro, lagu selamat datang, menggebu-gebu memenuhi ruangan resepsi dan hati. Dan pendopo telah penuh dengan hadirin dengan wajah dipanjari sinar kesukaan dan sinar lampu gas. Di belakang mereka, di pelataran sana, duduk berbanjar para lurah dan punggawa desa di atas tikar. Protokol Patih B mulai membuka acara. Gamelan padam setelah ragu sebentar seperti ditekan tenaga gaib. Lagu kebangsaan Belanda Wilhelmus dinyanyikan. Orang berdiri, sangat sedikit yang ikut menyanyi. Sebagian terbesar memang tidak bisa. Pribumi hanya seorang dua, yang lain-lain berdiri terlongok-longok, mungkin sedang menyumpahi melodi yang asing dan mengganggu perasaan itu. Tuan asisten residen B sebagai wakil Tuan Residen Surabaya mulai angkat bicara.
Tuan Kontrolir Willem MD tampil untuk menjawabkan. Tuan Asisten Residen yang menggeleng dan melambaikan tangan menolak. Aku yang ditunjuknya sebagai penterjemah. Sejenak aku gugup, tapi secepat kilat ku dapatkan kepribadianku kembali. Tidak, mereka tak akan lebih dari kau sendiri. Dan suara itu merenikan diri. Lakukan tugas ini sebagaimana kau selesaikan ujianmu. Aku tampil, lupa pada bungkuk dan abu rancang dalam adat Jawa. Rasanya diri sedang berada di depan kelas. Kemana saja pandang kulayangkan pasang mata para bupati juga yang tertumbuh olehku. Mungkin mereka sedang mengagumi Satria Panji berpakaian setengah Jawa setengah Eropa ini. Mungkin juga sedang memanjakan antipatinya karena kurangnya kehormatan dari diriku untuk mereka. Tuan Asisten Residen selesai berpidato. Aku pun selesai menjawabkan. Ia menyalami ayahanda dan sekarang giliran ayahanda yang angkat bicara. Ia tak tahu Belanda dan itu masih lebih baik daripada para bupati yang buta huruf. Ia berbahasa Jawa dan aku membelandakan. Sekarang denganlah ke Eropa sepenuhnya, tertuju pada Tuan Asisten Residen B dan hadirin Eropa. Aku lihat Tuan Asisten Residen mengangguk-angguk mengawasi aku, seakan tidak lain dari diri yang berpidato, atau mungkin juga sedang menikmati sandiwaraku sebagai monyet di tengah kalangan. Pidato ayahanda selesai dan terjemahan pun habis. Para pembesar memberi salam selamat pada ayahanda, bunda, abang, dan aku. Waktu Tuan Residen menyalami aku, ia memerlukan memuji bahasa Belandaku. Sangat baik. Kemudian dalam Melayu, Tuan Bupati berbahagia Tuan berputrakan pemuda ini. Bukan hanya Belandanya, terutama sikapnya dan kembali dan Belanda. Kau siswa HBS kan? Bisa besok sore jam 5 datang ke rumah kami? Dengan senang hati Tuan, kau akan dijemput dengan kereta. Salaman ucapan selamat itu tak lama. Lurah-lurah tak layak menyalami bupati, maka ayahanda mengendaki tangannya dari barang 1.200 jabatan para penggawa desa. Mereka tinggal duduk di atas tikarnya di pelataran sana. Gamelan kembali menderu riuh. Seorang penari dengan badan berisi seperti terbang memasuki gelanggang, membawa talam berisi sambur. Dengan talam perak itu langsung ia datang pada Tuan Asisten Residen, dan pembesar putih itu berdiri dari kursinya, mengambil sampur dan menyelendengkan pada baunya sendiri. Orang bersorak bertepuk menyetujui. Ia mengangguk pada ayahanda, minta izin membuka tayub, kemudian pada para hadirin dan langkatan paraku. Dalam iringan penari itu, ia masuk ke tengah kalangan di bawah sorak berderai dan menari. Ia dengan jari-jari menjepit ujung sampur, berpacak gulu pada setiap jatukung. Di hadapannya penari cantik menarik dengan badan berisi itu menari mengigal. Beberapa menit kemudian seorang penari lain datang berlarian, juga cantik gemilang. Dengan talam perak di tangan, seperti terbang ia memasuki gelanggang membawa gelas kristal kecil berisi minuman keras. Ia mengambil tempat di samping Tuan Asisten Residen dan ikut menari. Pembesar itu berhenti menari, berdiri tegak di hadapan penari baru. Diambilnya gelas kristal dan meneguk isinya sampai 3/4. Yang 1/4 sisanya ia sentuhkan pada bibir temannya menari, yang menghabiskannya setelah berusaha menolak sambil menari, kemudian menunduk malu tersipu. Hadirin bersorak girang. Lurah-lurah dan para penggawa desa berdiri menyumbangkan keriuhan. Minum manis, minum. Penari baru yang cantik rupang dengan bahu telanjang berkulit langsat pada bersinar itu mengambil gelas dari tangan pembesar itu dan menaruhnya di atas talam kembali. Tuan Asisten Residen mengangguk senang, bertepuk girang tertawa, kemudian ia kembali ke kursinya. Sekarang penari lain lagi datang mempersembahkan sampur pada ayahanda, dan ia menari dengan indahnya. Juga tarian itu kemudian dihentikan oleh minuman keras dari talam penari lain lagi. Tuan Asisten Residen pulang setelah itu. Para bupati pun pulang seorang demi seorang dibawa oleh kereta kebesaran masing-masing. Para lurah, wedana, mantri, polisi menyerbu pendopo dan tayub berlangsung sampai pagi dengan seruan Hose setiap teguk minuman keras. Paginya baru aku ketahui ada sebungkus tumpukan pendek uang perak rupiah di dalam koporku. Bungkus kertas dengan tulisan analis, jangan kau biarkan kami terlalu lama tak mendengar beritamu. Analis. Uang itu sebanyak 15 gulden, cukup untuk makan satu keluarga di desa selama 10 bulan, bahkan 20 bulan bila belanjanya benar 2,5 sen sehari. Pagi itu juga aku berangkat ke kantor pos. Sepnya, entah siapa namanya, seorang Indo menjabat tanganku dan menyampaikan pujian untuk Belandaku yang sangat bagus dan tepat dalam resepsi semalam.
Semua pegawai kantor kecil itu berhenti bekerja hanya untuk mendengarkan percakapan kami dan untuk mengingat tampangku. Kami akan sangat senang dan bangga kalau Tuan Sudi bekerja di sini. Tuan siswa HBS bukan? Aku hanya hendak mengirimkan telegram, jawabku. Kan tak ada kabar buruk? Tidak. Sep itu sendiri yang melayani aku mengambilkan formulir. Ia menyilakan duduk pada mejanya dan aku mulai menulis. Kemudian menyerahkan padanya. Kembali ia melayani sendiri. Kalau Tuan sempat, boleh kiranya kami mengundang makan. Rupanya undangan Tuan Asisten Residen telah menjadi berita penting di kota B. Dapat diramalkan semua pejabat akan mengundang putih dan coklat. Dengan demikian tiba-tiba saja aku berubah jadi seorang pangeran tanpa kerajaan. Hebatnya siswa HBS kelas akhir di tengah masyarakat buta huruf ini. Semua bakal memanjakan aku. Kalau asisten residen sudah mulai mengundang, orang sudah tanpa cacat, semua tingkahnya benar. Tak ada sesuatu dapat dikatakan menyalahi adat Jawa. Dugaan itu tak perlu lebih lama ditunggu kenyataannya. Waktu meninggalkan kantor kecil itu, pandangku kutebarkan ke seluruh ruangan. Semua orang membungkuk menghormat. Mungkin di antara mereka sudah ada yang menaksir akan mengambil diri jadi menantu atau ipar. Coba siswa HBS, dan benar saja, sampai di rumah telah datang beberapa pucuk surat berbahasa dan bertulisan Jawa mengundang. Tak seorang pun di antara para pengirim pernah ku kenal. Dugaanku tetap, semua mereka mencalonkan diri jadi mertua atau ipar. Coba anak bupati dianggap calon bupati, siswa HBS kelas akhir. Semudah ini telah diindahkan seorang asisten residen. Tuan kontrolir pun sudah dikalahkannya. Kota B, pojokan kelabu bumi manusia. Demi kehormatan orang tua saja waktuku sebagai habis untuk minta maaf dalam surat balasan. Tak dapat memenuhi undangan, harus segera kembali ke Surabaya. Dan pada sore hari itu kereta yang dijanjikan sudah datang menjemput. Aku berpakaian Eropa seperti biasa di Surabaya sekalipun Bunda tidak setuju. Rupanya berita undangan memang sudah menjalari seluruh kota. Orang memerlukan melihat diri menempuh jarak pendek antara gedung kebupatian dengan gedung asisten keresedanan. Wajah-wajah tak aku kenal dalam pakaian Jawa yang necis tanpa alas kaki membungkuk memberi hormat. Yang bertopi di atas belangkonnya memerlukan mengangkatnya. Kereta membawa aku langsung ke belakang gedung keresedanan, berhenti di serambi belakang. Tuan asisten residen bangkit berdiri dari kursi kebun, juga dua orang darah di sampingnya. Ia mendahului memberi salam. Ini sulungku, ia mengenalkannya. Sarah. Ini bungsuku, Miriam. Dua-duanya lulusan HBS. Yang bungsu satu sekolah dengan kau sebelum kau masuk tentu. Nah, maafkan ada pekerjaan mendadak dan ia pergi. Begini jadinya sekarang undangan terhormat yang menggemparkan seluruh kota itu. Diperkenalkannya aku pada putri-putrinya, kemudian ia pergi. Boleh jadi Sarah dan Miriam lebih tua daripadaku, dan setiap siswa HBS tahu benar senior selalu mencari kesempatan berlagak, jual tampang, mengejek dan menunggingkan si junior. Hati-hati kau diri, lihat Sarah sudah mulai. Guru bahasa dan sastra Belanda Miriam itu, Merer Mahler, apa masih mengajar si bawel sinting itu? Sudah digantikan Jufroh Magda Peters, jawabku. Tentunya lebih bawel dan cuma pandai tentang istilah dapur, usulnya. Tahu benar kau dia seorang Jufro, tanya Miriam. Semua memanggilnya Jufro, dan Miriam tertawa terkikik, kemudian juga Sarah. Sungguh aku tak tahu apa yang ditertawakan. Menjawab membabi buta, aku kira dia bukan hanya mengetahui istilah-istilah dapur, dia guruku yang terpandai, paling kusayangi. Sekarang mereka berdua tertawa, cekikikan sambil menutup mulut dengan setangan. Aku agak bingung, tak tahu di mana lucunya. Sekilas kulihat lirikan bersinar datang dari kiri dan kananku. Menyayangi guru, ledek Miriam. Tak pernah ada guru bahasa dan sastra Belanda disayangi orang. Tukang obat semua. Dapat apa kau dari dia? Dia pandai menerangkan tentang gaya tahun 80-an dan pintar membandingkannya dengan gaya sekarang. Wah, seru Sarah. Kalau begitu coba deklamasikan salah sebuah sajak close, biar kami lihat apa benar gurumu memang jagoan. Dia pandai menerangkan latar belakang psikologi dan sosial dari karya-karya 80-an. Aku meneruskan membabi buta juga, sangat menarik. Apa yang kau maksudkan dengan latar belakang psikologi dan sosial? Sarah dan Miriam mulai cekikikan lagi. Sekarang aku sudah mulai jengkel dengan abegiren cekikikan mereka. Aku pindah duduk di kursi bekas tuan asisten residen untuk menghindari lirikan mereka. Sekarang aku hadapi mereka, dan nampaknya mereka gadis totok yang lincah dan bukan tidak menarik. Namun, seorang junior tak bisa tidak harus selalu waspada terhadap seniornya.
Sekiranya diperlukan keterangan tentang itu, jawabku sambil melirik tampang penting. Tentu diperlukan literatur di bawah mata. Melihat aku mulai memasuki pojokan, mereka semakin cekikikan dan saling melirik. Masa iya ada guru bahasa dan sastra Belanda bicara tentang latar belakang psikologi dan sosial? Kedengaran kembung. Mau jadi apa dia? Itu Jufro Magda Peters. Paling-paling dia mampu mengedepankan pujangga-pujangga angkatan 80-an yang menggonggong-gonggong meratapi langitnya yang dirusak asap pabrik, ladang-ladangnya yang dibisingi lalu lintas kena terjang jalanan dan rel kereta api. Miriam yang lebih agresif itu mulai menyerang. Kalau mau bicara tentang latar belakang sosial, semestinya dia tak bicara tentang angkatan cengeng itu. Dia akan bicara tentang Multatuli dan Hindia. Ya, itu baru bicara tentang sastra gagah di mana lumpur dapat menumbuhkan teratai. Dia bicara juga tentang Multatuli, jawabku tabah. Mana bisa Multatuli diajarkan di sekolah? Yang benar saja dalam buku pelajaran tak pernah disebut. Miriam meneruskan serangan. Miriam betul, Sarah memperkuat. Latar belakang sosial memang Multatuli contoh tipikal. Kemudian melirik pada adiknya. Jufro Magda Peters bukan hanya sekedar mengedepankannya sebagai seorang tipikal, sampai-sampai ia menyoroti. Menyoroti, seru Sarah tak percaya. Guru HBS, Hindia menyoroti Multatuli. Bisa itu terjadi dalam 10 tahun mendatang, Miriam? Dan Miriam menggeleng tak percaya. Atau mungkin kalian sudah berganti buku pelajaran? Tidak, gurumu itu memang kembung, kau hanya muridnya, Sarah menindas aku. Tidak, gurumu itu sungguh nekat. Kalau benar dia bisa celaka. Miriam mulai bersungguh-sungguh. Mengapa? Betapa sederhananya kau ini. Jadi kau tidak tahu dan kau perlu dan harus tahu, Miriam meneruskan. Karena gurumu itu, kalau benar ceritamu, boleh jadi dia dari golongan liberal. Kan golongan liberal baik. Dia membawa kemajuan pada Hindia. Pada waktu itu aku merasa diri benar-benar pandir. Kan baik belum tentu benar, juga belum tentu tepat. Malah bisa salah pada waktu dan tempat yang tidak cocok, desak Miriam. Sarah mendehem, ia tak bicara. Coba tulisan siapa saja yang dikedepankannya dengan lebih bersemangat. Mereka semakin menjengkelkan dan seorang junior, entah siapa yang mula pertama mengatur, selalu harus tetap hormat. Jadi karya tamanya tentu, jawabku, Max Havelaar atau The Coffee Village, The Netherlands. Dan siapa Multatuli itu kiramu? Sekarang Sarah yang menerjang aku. Siapa? Edward Dawes Dekker. Bagus, juga kau harus tahu Dawes Dekker lain. Itu wajib, Sarah meneruskan terjangannya. Senior gila ini semakin menjadi, dan mengapa menerjang aku sambil melirik pada adiknya pula. Sedang bibir kecang menahan tawa. Mereka sedang bersandiwara mempermainkan budak pribumi. Sungguh kurang ajar. Hanya ada seorang Dawes Dekker yang dikenal sejarah. Jadi kau tak tahu, Sarah mengejek, atau ragu? Miriam meledak dalam tawa kecekikikan tak terkendali. Baik, persekongkolan setan ini akan aku hadapi, dan begini kiranya harga undangan terhormat dan menggemparkan dari Tuan Asisten Residen. Baik, karena tidak tahu, aku jawab sewajar mungkin. Hanya Edward Dawes Dekker dengan nama pena Multatuli yang ku kenal. Kalau ada Dawes Dekker lain, sungguh aku tidak tahu. Memang ada, Sarah lagi yang meneruskan. Miriam menenggelamkan muka dalam setangan sutra. Lebih penting, siapa dia? Jangan bingung, jangan pucat, ia meledek. Sebenarnya kau tahu, hanya pura-pura tidak tahu. Benar tidak tahu, jawabku resah. Kalau begitu, gurumu Jufro Magda Peters yang kau agungkan itu kurang beres pengetahuan umumnya. Dengarkan dan ingat-ingat, jangan sampai memalukan senior. Jangan sampai lupa, Dawes Dekker yang lain itu, yang lebih penting dari Multatuli adalah seorang pemuda. Sekarang ini masih pemuda. Tentu saja masih pemuda. Dia sedang belayar, mungkin juga sedang berada di Afrika Selatan, ikut berperang melawan Inggris di pihak Belanda. Pernah dengar? Tidak. Apa saja karyanya? Tanyaku rendah hati. Dia masih pemuda, tentu dapat dimaafkan kalau belum punya karya, jawab Sarah, kemudian juga cekikikan. Jadi apanya yang harus dikenal, protesku? Kan orang dikenal karena karyanya. Sekarang aku mulai sempat membela diri. Ratusan juta orang di atas bumi ini tidak berkarya yang membuat mereka dikenal, maka tidak dikenal. Sebetulnya dia punya banyak karya juga, hanya saja yang bacanya cuma seorang. Inilah dia pembacanya yang paling setia, Miriam Delacroix, dia pacarnya. Mengerti?
Kurang ajar, sumpahku dalam hati. Apa urusanku dengan dia kalau hanya pacar Miriam? Dua orang noni ini pun tak akan tahu siapa analis melemah berani bertaruh. Ayo Mir, bercerita kau tentang pacarmu, desak Sarah berkobar-kobar. Tidak, tak ada urusan dengan tamu kita. Baik kita bicara soal lain, tolak Miriam. Kau pribumi tulen kan, Mingke? Aku diam tak menjawab, merasa pintu penghinaan mulai dibuka tanpa ketukan. Seorang pribumi yang mendapat didikan Eropa bagus dan sudah begitu banyak kau ketahui tentang Eropa. Mungkin kau tak tahu banyak tentang negerimu sendiri. Barangkali bukan, aku tak salah kan? Penghinaan itu sekarang sedang berlangsung, pikirku. Nenek moyangmu, Miriam de la Croix meneruskan. Maaf, bukan maksudku hendak menghina. Turunan demi turunan percaya, petir adalah ledakan dari sang malaikat yang berusaha menangkap iblis. Begitu kan? Mengapa diam saja? Malu kau pada kepercayaan nenek moyang sendiri? Sarah de la Croix berhenti tertawa. Ia menarik wajah serius mengamati aku seperti pada binatang ajaib. Tidak perlu nenek moyangku, tolakku. Nenek moyang Eropa dan Belanda zaman purba tidak akan kurang dungu daripada nenek moyangku. Nah, Sarah menengahi, sudah aku perkirakan juga kalian akan bertengkar juga tentang nenek moyang itu. Ya, kita ini seperti sapi, Mingke, Miriam meneruskan. Berkelahi pada pertemuan pertama, bersahabat kemudian. Barangkali untuk selamanya, begitu kan? Gadis lincah, kecurigaanku mereda. Nenek moyangku mungkin lebih dungu daripada nenek moyangmu, Mingke. Waktu nenek moyangmu sudah bisa bikin sawah dan irigasi, leluhurku masih tinggal dalam gua. Tapi bukan itu yang hendak kita bicarakan. Begini, di sekolah kau diajar petir hanya berbenturan awan positif dengan negatif. Malah Benjamin Franklin bisa membuat penangkal petir, begitu kan? Sedang leluhurmu punya dongengan indah. Sejauh yang pernah aku dengar ceritanya tentang Ki Ageng Sela yang dapat menangkap sang petir kemudian menyekapnya dalam kurungan ayam. Sarah meledak dalam tawa bebas. Miriam semakin jadi bersungguh mengawasi wajahku dalam rembang senja itu untuk dapat melontarkan teka-tekinya. Aku percaya pikiranmu dapat menerima pelajaran tentang awan positif dan negatif itu. Soalnya kau membutuhkan angka untuk dapat lulus, terus terang saja. Percaya kau pada kebenaran pelajaran itu? Tahulah aku sekarang ia sedang menguji pedalamanku. Ya, betul-betul ujian. Terus terang saja aku tak pernah bertanya tentang ini pada diri sendiri. Rasanya semua sudah berjalan baik dan dengan sendirinya. Sekarang Sarah ikut menimbrung. Tentu saja aku yakin kau mengetahui dan menguasai pelajaran ilmu alam itu. Soalnya sekarang kau percaya atau tidak? Aku harus percaya, jawabku. Harus percaya hanya agar lulus ujian. Harus, jadi kau percaya. Guruku, Jufro Magda Peters, laki-laki Magda Peters, potong Sarah. Dia guruku, menurut dia semua datang dari pelajaran, jawabku, dan latihan. Juga kepercayaan datang dari situ. Kan kau tidak mungkin percaya Yesus Kristus tanpa pelajaran dan latihan percaya. Ya, barangkali benar juga gurumu itu, Sarah bimbang. Miriam sebaliknya mengawasi aku seperti sedang menonton potret kekasih. Aku merasa agak lega setelah mulai menangkis serangan. Tahun ini kita mulai mengenal kata baru, modern. Tahu kau apa artinya? Miriam yang agresif memulai lagi, meninggalkan soal petir. Tahu, hanya dari keterangan Jufro Magda Peters. Rupanya kau tak punya guru lain, selah Sarah. Apa boleh buat dia yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian? Jadi apa arti modern menurut gurumu yang jagoan itu? Miriam menetak. Tak ada kata itu dalam kamus, hanya menurut guruku. Yang jagoan itu adalah nama untuk semangat, sikap, pandangan yang mengutamakan syarat keilmuan, estetika, dan efisiensi. Keterangan lain aku tak tahu. Dia berasal dari kelompok skisma dalam gereja Katolik yang dikucilkan oleh Sri Paus. Barangkali ada keterangan lain, tanyaku akhirnya. Sarah dan Miriam berpandang-pandangan. Aku tak dapat melihat jelas muka mereka. Senja sudah datang sekalipun sangat lambat rasanya. Dan mereka sekarang hanya diam-diam berpandang-pandangan, malah mulai sibuk membinasakan nyamuk yang meramai kulit. Nyamuk ini, Sarah menggerutu. Diri ini dianggapnya restoran. Sekarang aku yang meledak dalam tawa. Kita sampai lupa minum, kata Sarah. Silakan. Ketegangan semakin kendor juga. Nafas panjang mulai dapat ulah dan teringat aku pada jongos berbaju dan bercelana putih tadi menyusun gelas dan kue di atas meja kebun kami. Untuk pertama kali aku menyenyumi diri sendiri, bukan hanya karena kendornya ketegangan, juga karena aku tahu mereka tak lebih tahu dari diriku sendiri. Tahu kau siapa Dr. Snodge Urgronch? Sekali lagi Miriam menerjang.
Kalau sekarang ini Tuan Asisten Residen datang, berakhirlah aniaya ini, di mana kau juru selamatku, mengapa kau tak kunjung muncul, dan anak-anakmu ini tak kurang galak dari nyamuk senja. Apa memang kau sengaja mengundang aku untuk digulung oleh anak-anakmu, seniorku? Pikiran itu mendadak membuat aku mengerti. Tuan Asisten Residen memang sengaja menghadapkan aku pada dua orang putrinya untuk diuji. Kira-kira dia mempunyai maksud tertentu. Bagaimana sekarang sekiranya aku yang ganti bertanya? Sarah dan Miriam tertawa tak terkendali. Nanti dulu, teka Miriam. Jawab dulu. Jufro kesayanganmu memang hebat. Kau sendiri murid yang tidak kurang hebat. Pantas kau sayang padanya. Mungkin aku pun akan sayang padanya. Sekarang barangkali pertanyaan terakhir, juga barangkali guru kesayangan itu sudah banyak omong. Sayang tidak, jawabku pendek. Cobalah terangkan. Rupanya sudah lama ia menunggu kesempatan untuk tampil jadi guru. Dengan tangkasnya ia bercerita. Dia seorang sarjana yang brilian, berani berpikir, berani bertindak, berani mempertaruhkan diri sendiri untuk kemajuan pengetahuan, termasuk penyiaran penting dalam menentukan perang Aceh untuk kemenangan Belanda. Sayang sekarang dia terlibat dalam pertengkaran dengan Van Heut, pertikaian tentang Aceh. Apa arti pertikaian itu? Tak ada, kata Miriam. Yang terpenting ia telah membuat satu percobaan mahal dengan 3 orang pemuda pribumi. Maksud hanya untuk mengetahui apa benar pribumi bisa menghayati dan dihayati ilmu pengetahuan Eropa. Setiap minggu ia memerlukan menginterview mereka untuk dapat mengetahui perubahan pedalamannya sebagai siswa sekolah Eropa dan kemampuan mereka menyerapnya. Apa ilmu pengetahuan dari sekolah hanya selaput tipis kering yang mudah tanggal atau benar-benar berakar? Sarjana itu belum dapat mengambil kesimpulan. Kembali aku yang sekarang tertawa. Dua noni ini di depanku sedang memonyetkan sang sarjana, dan aku sebagai kelinci yang dapat ditangkapnya dari pinggir jalan. Elok, hebat. Tapi karena ini mungkin perintah ayahnya yang belum tentu bermaksud jahat, ku kendalikan keinginanku untuk membuat serangan pembalasan. Aku dengarkan terusan cerita Miriam, bukan sebagai junior, bukan juga sebagai murid, sebagai seorang pengamat. Suasana hening tenang. Sarah tak ikut bicara. Kemudian, pernah kau dengar tentang teori asosiasi? Jufro. Miriam, kaulah sekarang guruku, jawabku mengelak cepat. Bukan guru. Tiba-tiba ia jadi rendah hati. Sudah pada galibnya ada pertukaran pikiran antara kaum terpelajar, begitu kan? Jadi belum pernah dengar tentangnya? Belum. Baik, teori itu berasal dari sarjana itu, teori baru. Dia punya pikiran, kalau percobaannya berhasil, pemerintah Hindia Belanda bisa mulai mempraktekannya. Begitu kan, Sarah? Teruskan sendiri, Sarah mengelak. Yang dimaksudkan dengan asosiasi adalah kerjasama berdasarkan serba Eropa antara para pembesar Eropa dengan kaum terpelajar pribumi. Kalian yang sudah maju diajak memerintah negeri ini bersama-sama. Jadi tanggung jawab tidak dibebankan pada bangsa kulit putih saja. Dengan demikian tak perlu lagi ada jabatan kontrolir, penghubung antara pemerintahan Eropa dengan pemerintahan pribumi. Bupati bisa langsung berhubungan dengan pemerintahan putih. Kau mengerti? Teruskan, kataku. Bagaimana pendapatmu? Sederhana saja, jawabku. Orang pribumi seperti aku ini membaca apa yang kalian tidak baca. Kitab babat tanah Jawi, memang membaca dan menulis Jawa mata pelajaran tambahan dalam keluarga kami. Lihat, dalam mata pelajaran ILS sampai HBS, kita diajar mengagumi kehebatan bala tentara kompeni dalam menundukkan kami pribumi. Bala tentara kompeni memang hebat, itu kenyataan. Miriam membela bangsanya. Ya, kenyataan memang. Tahu kau, dalam banyak babat tulisan pribumi telah bertahan selama berabad-abad terhadap kalian. Dan kalah terus, terjang Miriam. Ya, kalah terus memang. Tiba-tiba hilang keberanianku untuk meneruskan kata-kataku. Yang keluar justru pertanyaan, mengapa teori itu tidak lahir dan dilahirkan 300 tahun yang lalu? Pada waktu pribumi tidak ada yang akan berkeberatan kalau bangsa Indonesia ikut memukul tanggung jawab bersama pribumi. Aku kurang memahami maksudmu, sela Sarah. Maksudku itu sarjana hebat, doktor siapa pula namanya, sudah ketinggalan 300 tahun daripada pribumi pada zamannya, jawabku melagak. Aku kurang memahami maksudmu, Selasar. Maksudku itu sarjana hebat, doktor siapa pula namanya, sudah ketinggalan 300 tahun daripada pribumi pada jawabnya, jawabku mengelak. Dan dengan itu aku minta diri meninggalkan 2 orang noni senior yang menjengkelkan itu.